Angelika tadi tahu kalau Akila anak kandungnya. Akila, Kalista, putri aku. Keyakinan di dalam sanubari Angelika kini tak lagi sekadar keraguan yang samar. Ia telah sampai pada satu titik di mana hatinya berteriak bahwa Akila adalah darah daging yang pernah ia lahirkan. Setiap kepingan petunjuk kecil yang ia temukan seolah membentuk sebuah peta menuju masa lalu. Angelika mulai merenungkan sebuah kenyataan pahit yang menyesakkan dada. Mungkinkah dulu, di saat ia kehilangan arah, Mayang telah mengadopsi Akila tanpa memberikan kesempatan baginya untuk tahu? Spekulasi itu menghantam dinding batinnya dengan keras, memicu badai emosi yang berkecamuk hebat. Sebuah perpaduan antara luka lama yang kembali terbuka, penyesalan yang membakar jiwa, serta dorongan naluri keibuan yang tak mungkin lagi dibendung oleh apapun. 2. Beban berat sang ayah. Di sisi yang berseberangan, Leon memilih untuk tenggelam dalam keheningan yang menyiksa, meski di dalam kepalanya ribuan pikiran saling bertabrakan. Ingatannya terseret mundur ke masa-masa paling kelam dalam hidupnya, hari-hari saat Angelika memutuskan pergi, dan meninggalkannya bersama dua putri kecil yang masih butuh belayan hangat orang tua. Kala itu, Leon merasa dunia runtuh. Ia tak sanggup mengasuh dua anak sendirian, apalagi Akila yang saat itu masih bayi. Begitu mungil dan rapuh menghadapi kerasnya dunia. Melepaskan Akila ke tangan Mayang bukanlah keputusan yang ia ambil dengan ringan, melainkan sebuah pengorbanan terakhir yang menyakitkan demi memastikan keselamatan, kesehatan, dan masa depan anak yang ia cintai. 3. Bayang-bayang kehilangan. Kini, saat ia menyaksikan Angelika mulai menyusun potongan-potongan kebenaran dengan tangan gemetar, Leon hanya bisa terpaku membisu. Ia mendengar setiap getaran suara Angelika yang menunjukkan tekad bulat untuk membuktikan identitas asli Akila. Hal itulah yang memicu ketakutan paling dalam di lubuk hati Leon. Ia tahu persis, jika tabir kebenaran itu tersingkap, Angelika tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan membawa Akila pergi bersamanya. Itu berarti Akila harus tercabut dari kehidupan Mayang, sosok yang selama belasan tahun telah menjadi pelindung, rumah, dan satu-satunya ibu yang dikenal oleh gadis itu. Dilema di tengah kerapuan mental. Sebagai seorang ayah, Leon merasa sangat keberatan jika kenyataan ini dipaksakan untuk terungkap sekarang juga. Keberatannya bukan didasari oleh ego atau niat untuk memisahkan ibu dan anak, melainkan karena ia sangat mencemaskan kondisi psikis Akila yang belum stabil. Penyakit Borderline Personality Disorder, BPD, yang diderita putrinya itu masih menjadi luka. Leon sangat khawatir jika guncangan emosional dari pengakuan yang mendadak ini justru akan meruntuhkan benteng pertahanan mental Akila yang sedang rapuh-rapuhnya. Dalam upaya terakhir untuk meredam situasi, Leon mencoba menggunakan logika dingin. Ia berkilah bahwa nama Kalista adalah nama yang umum, sebuah kebetulan semata di dunia yang luas ini, dan tak lantas membuktikan adanya hubungan darah. Benturan naluri dan logika. Namun bagi Angelika, argumen logis yang dilontarkan Leon terasa hambar dan tak bermakna. Naluri keibuannya menolak untuk tunduk pada logika manapun. Setiap kali nama Akila Kalista meluncur dari bibir putrinya, ada getaran magis yang menjalar di sekujur tubuh Angelika, sebuah reaksi batin yang terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Di saat yang sama, Leon semakin dicekam ketakutan dalam kebisuannya. Ia menyadari bahwa situasi ini sudah berada di titik kritis. Jika bukti yang tak terbantahkan ditemukan dan diungkapkan tanpa persiapan yang matang, dampak traumatis bagi Akila bisa menjadi ledakan yang menghancurkan hidup mereka semua. Langkah pencarian yang tak terbendung. Tekad Angelika telah berubah menjadi karang yang tak bisa digoyahkan. Ia telah memantapkan hati untuk menelusuri jejak asal-usul Akila melalui dokumen adopsi resmi dan berencana mendatangi rumah sakit tempat kelahiran anak-anaknya dahulu. Ia yakin data medis dan catatan masa lalu tidak akan pernah berbohong. Leon hanya bisa menatap punggung Angelika dengan perasaan getir saat wanita itu pergi memulai pencariannya. Meskipun Leon berusaha menahan, di dasar hatinya ia sadar bahwa sekuat apapun ia menutupi rahasia itu, ikatan batin antara ibu dan anak adalah hukum alam semesta yang tak seorang pun mampu memutuskannya secara paksa. Ultimatum dan rahasia besar. Sebelum benar-benar pergi, Angelika memberikan ketegasan yang menusuk. Jika Leon tetap memilih untuk menjadi dinding penghalang bagi kebenaran,
maka ia tidak akan segan untuk berjalan sendirian dan menemukan fakta itu dengan caranya sendiri. Angelica sangat yakin bahwa Leon sedang mendekap sebuah rahasia besar. Dan keyakinan itu menjadi api yang membakar semangatnya untuk terus melangkah tanpa menoleh lagi. Leon hanya bisa terpaku di tempatnya berdiri, berdoa dalam sunyi agar takdir memberikan akhir yang terbaik bagi mereka semua. Bagi Angelica, bagi Lydia putri sulung mereka, dan terutama bagi Aquila, pusat dari segala badai yang tengah melanda. Panggilan jiwa yang abadi. Sepanjang perjalanannya, Angelica terus memperkuat benteng hatinya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa, meski waktu telah mengikis banyak ingatan dan jarak telah membentang sekian lama, ikatan antara ibu dan anak tidak akan pernah benar-benar sirna. Baginya, dorongan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan panggilan jiwa yang menuntut sebuah pengakuan. Suara Aquila saat menyebutkan namanya terus terngiang di benak Angelica, seolah-olah semesta sedang mengirimkan sinyal bahwa tabir rahasia yang tertutup rapat selama bertahun-tahun kini perlahan mulai tersingkap. 9. Menyiapkan hati untuk kepahitan. Meski keyakinannya begitu menggebu, Angelica tetap mencoba untuk bersikap realistis demi melindungi dirinya sendiri. Di sudut hatinya yang paling dalam, ia menyiapkan ruang bagi kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Aquila ternyata benar-benar bukan anaknya? Pikiran itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Namun, ia sadar bahwa ia tidak boleh buta oleh harapan. Sekuat apapun ia mencoba bersiap untuk kecewa, naluri keibuannya tetap memegang kendali penuh. Ia tahu bahwa jika nanti fakta itu terbukti benar, ia memikul tanggung jawab besar untuk tidak bertindak gegabah yang bisa melukai hati Aquila. 10. Strategi kedekatan yang perlahan. Menyadari betapa rentannya kondisi mental Aquila, Angelica merancang sebuah rencana yang penuh dengan kelembutan dan kehati-hatian. Ia tidak ingin datang sebagai orang asing yang tiba-tiba merusak tatanan hidup Aquila. Rencananya adalah membangun kedekatan emosional secara perlahan, menciptakan suasana yang aman dan nyaman tanpa memancing kecurigaan sedikit pun. Prioritas utamanya adalah memastikan Aquila merasa diterima dan dicintai sebagai individu, bukan merasa tertekan oleh sebuah pengungkapan identitas yang traumatis. Baru setelah ikatan kepercayaan itu terbentuk kuat, ia akan membuka seluruh kenyataan, bayang-bayang penolakan dan kecemburuan. Namun, di balik rencana itu, Angelica seringkali merasa sesak oleh kenyataan yang menghimpit. Ia tahu bahwa membawa Aquila kembali ke dalam kehidupannya tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Aquila telah tumbuh besar di bawah asuhan Mayang, menjalin ikatan emosional yang barangkali jauh lebih kokoh daripada apa yang bisa ia tawarkan sekarang. Kesadaran bahwa ia adalah sosok yang datang sangat terlambat dalam hidup putrinya membuat hatinya terasa perih. Ketakutan terbesar pun mulai muncul ke permukaan. Bagaimana jika Aquila tidak menginginkannya? Bagaimana jika Aquila justru merasa dikhianati oleh ibu kandung yang dulu meninggalkannya? Luka dari masa lalu Lydia. Air mata Angelica jatuh tak tertahankan saat bayangan Lydia melintas di pikirannya. Lydia, anak pertamanya, hingga saat ini pun belum bisa sepenuhnya menerima keberadaan Angelica sebagai ibu. Kenangan akan penolakan Lydia menjadi luka terbuka yang membuat Angelica semakin cemas. Jika Lydia yang mengetahui sejarah mereka saja begitu sulit untuk memaafkan, apalagi Aquila yang tumbuh dalam ketidaktahuan sebagai anak adopsi. Rasa bersalah karena telah meninggalkan mereka saat masih sangat belia kini menjadi beban moral yang sangat berat untuk dipikul. 13. Menyongsong takdir dengan berani. Meskipun diliputi oleh rasa takut, kecemasan, dan penyesalan yang mendalam, Angelica paham bahwa ia tidak boleh lagi melarikan diri dari kenyataan. Ia harus berdiri tegak dan menghadapi setiap konsekuensi dari keputusan masa lalunya, sepahit apapun jalan yang menantinya di depan. Ia mengerti bahwa kebenaran seringkali membawa rasa sakit, namun ia juga tahu bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Dengan hati yang bergetar, namun tekad yang sekeras baja, Angelica bersiap menerima apapun hasil dari pencariannya. Meskipun itu berarti ia harus menelan kenyataan paling getir dalam hidupnya.